Iya, kembali lagi di Di Selasa sore yang mantap ini. Mit. Yes, Steve Talk Session, let's talk about it. Eh, asik, gimana ya? Itu spontan itu ya, so. Ya, Keren, 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 keren. Gimana kabarnya? Semua para users semoga masih tetap sehat-sehat ya. sehat dan semangat karena Betul. masih di bulan Agustus, mengawali bulan Agustus dengan semangat perjuangan yang mantap Yes. yang tidak pernah habis ya. Cakep, cakep, cakep. Vibes-nya udah Iya. 17-an ya, udah pasang-pasang Bendera. bendera-bendera bendera-bendera yang melengkung-melengkung, bendera Oh yang ya, melengkung itu loh, ya yang ya, melengkung. ya, ya tahu Oh tahu. iya ya. Yang hiasan-hiasan gitu kan. Iya, yang melengkung-melengkung. Kemarin aku nemuin satu hal lucu. Awalnya kalau nggak lucu. Eh, di gangnya kosnya Valen Eh, pacarku, eh, dia itu pasang bendera, mm, tapi di ujung bendera yang atas eh. itu dikasih lampion. Hah, gimana sih? Literally lampion, lampion yang kayak Chinese New Year gitu loh. Beneran, beneran. Lah, lampionnya gimana? Ya di atas gitu. Enggak, ya kayak gantung, gantung. Jadi di di ujungnya tuh kayak gantung ada lampionnya gitu. Oh, kenapa ya? Nggak tahu, makanya konsepnya mungkin ini kali ya, apa fusion, Boleh, 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 boleh. mix, apa namanya, mix culture, Kalsa kita menunjukkan Eh, toleration ya. toleration. Kita kan mau nih menjunjung tinggi toleransi toleransi ya. Yeah, Iya. tuh. Jadi Nah, ya lucu lucu lumayan lumayan. lumayan lah, kalau lucu lah. Boleh boleh. Ya, semoga Good News Family dan Uters semuanya sehat, semangat ya. Kita, Sehat-sehat. kenapa? Apalagi ini kayaknya fast libur juga sih. Nah, Yang kuliah-kuliah ya. Kamu libur gak? aku nggak dong. Oh belum libur. Kayaknya udah, tapi aku nggak diinfo. Nah, gimana ceritanya? Ini orang kagak niat sumpah. Nah, gimana sih? Gak ada pengumuman uas-uas. Tapi ya karena mungkin ini ya, maksudnya aku pun kan santai gitu loh. Jadi kayak nggak kerasa libur apa enggaknya. Gak ngerasa libur apanya, nanti tiba-tiba udah kayak harusnya udah semester 7 gitu, kamu Iya, libur terus. iya. Nanti tiba-tiba gitu, pokoknya tiba-tiba skripsian ya. Aduh, nganternya nggak bener banget ini sumpah. Dah. Ya, kita menemani Uters dan Good News Family semuanya dari jam 5 ini ya sampai Iya. 1 jam ke depan, jam sore. Kita akan ngobrol-ngobrol soal eh, problematika anak muda. Weh, Sih. asik. Atau mungkin kita mengobrol apa ya, ngobrolin apa ya? Ya pokoknya hal-hal yang menarik lah. Betul, hari ini obrolan kita cukup menarik ya. Cukup Enggak menarik, cukup ya. Menarik, 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 menarik. menarik dan Relate. relate dan sebenarnya cukup berat, tapi kita berusaha untuk membawakan dengan fun supaya gampang diterima Iya, gitu kan. betul. Agak Agak berat. agak ini ya, agak Dalam ya. dalam itu itu dia. Agak krusial sih obrolan hari ini, tapi ya semoga Kita akan ngulik bareng-bareng. betul. Ini semoga bisa apa ya? Menjadi bekal untuk Betul. teman-teman yang mungkin ya nantilah kita bahas ya. Nah, itu dia. Ini mantap nih ya sore ini Betul, ya. betul, 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 Kita betul. mau ngobrolin apa sih emangnya, Kak Astin? Hari ini kita akan ngobrol nih. Judulnya adalah Acts, Nah, Gereja dari Kisah Para Rasul. Jadi hari ini kita akan nah, ngomongnya soal gereja, teman-teman. yes. Setiap hari Minggu, tapi temanku tiap hari ke gereja terus. Ya gimana orang? Coba call ya teman kita yang setiap hari ke gereja. Coba tolong telepon dulu. Udah, nggak usah ini. Nggak usah ya. Gimik banget, bunyi sendiri aja Eh, gitu. halo. Kalau boleh tahu nih pertanyaannya adalah ngapain sih setiap hari ke gereja, Kak? Saya memang bekerja. Nah, selain itu ya, selain memang ibadah di situ, dia juga kerja di situ ya. Jadi Tuh, tiap hari, belum literally tiap hari. literally tiap hari. Cuman, loh, Selasa aja nih, aku libur. Ini masih ke gereja. Gereja mana? Ini. Oh iya, benar juga. Tuh. Nah, jadi apa ya? Gedung gereja. Betul, kita tidak jauh-jauh dari gereja ya. Gereja Iya, adalah tempat destinasi yang wajib kita jalani
di setiap minggunya bahkan tiap Ya, harinya juga di luar memang bekerja di situ. tuh, Kadang itu juga ke gereja, kadang kayak ada latihan ataupun tuh. ada acara-acara dan segala macamnya. Di mana kita membangun komunitas juga gitu Betul, kan, betul, membangun betul. relasi sama teman-teman di komunitas gitu kan, Ya, gitu betul. Nah, sih. gereja ini juga karena kita ya karena itu ya karena menjadi tempat destinasi utama juga Hmm. bisa saja gereja itu menjadi tempat apakah kita bisa Hmm. bertumbuh begitu, terus apalagi membawa perubahan dari hidup kita yang mungkin sebelumnya seperti apa jadi seperti apa di Tuh, gereja ini. Nah, hari ini kita akan membahas itu, guys. tuh. Dan Kita seperti akan luar biasanya, cari tahu ya ya, maaf, maaf. tentang dampak ya, dampaknya gereja itu seperti apa sih gitu. Betul. Nah, kita akan ulik bareng-bareng sama narasumber kita sore ini. Ya, Yang mantap nih, luar biasa ada Pastor Yogi. Pastor Yogi. Halo, halo. Nah, Halo. gimana Pastor kabarnya sehat-sehat? Kabar sehat. Oh, tapi enggak ini masih batuk, masih batuk. Oh, Oh, oke, masih masih batuk. kurang sehat berarti ya, Pastor. Betul. Hmm. Tenggorokan gatal-gatal, gatal sekali. Tuh. Oke. Ya, kita doakan yang Ini terbaik untuk Pastor Yogi ya, supaya cepat sembuh, semakin bisa melayani lebih luar amin. biasa ya. Mantap, mantap, mantap. Ini bajunya Chelsea kayaknya ya. Ya, Ya. betul. Chelsea, Pastor. Chelsea, Chelsea Olivia. Enggak dong. Chelsea Island. Ya, ya. Salah, salah. Oke. Terus Islam. rambutnya Esti kenapa diwarnai sekarang? Hah? Nah, nih. Terima kasih ya Pastor Oh, Yogi untuk kenotisannya. Karena ya pengen aja ya sih habis Pastor. kamu Hobi. warnanya ya. Hobi. Senang aja sih Pastor ngecat-ngecat warna rambut. Ya. Kelihatan. Merah putih. Enggak merah putih sih Pastor. Ungu sih. Oh, Katanya Iya. merah ya, Pastor ya. Ini kenapa jadi ngomongin ini ya? Kita ngomongin. Sudah ya Pastor ya cukup ya saya malu. iya. Kita akan ngobrolin soal gereja nih, Pastor. Seperti yang kita tadi sudah singgung ya, kita udah bahas soal Hmm. gereja. Ini Yes. kita nanti akan seperti luar biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ulik bareng-bareng, yang akan kita diskusikan sama-sama, kita akan sharing-sharing juga. Jadi Tuh. kita langsung saja ke pertanyaan pertama, Pastor. Siap. Silakan, Justin. Oke. Jangan Pertanyaan susah-susah. pertama. Bisa Pastor. Ku yakin kau bisa Pastor. Saya pernah mendengar cukup banyak orang berkata, yang penting aku kan percaya sama Tuhan, soal ke gereja nanti aja deh, itu kan nomor dua. Nah ini menurut Pastor, kenapa cara pandang seperti itu semakin banyak muncul, khususnya di kalangan anak muda? Ya. Ini siapa yang tanya ya? Tadi pertanyaannya apa? Penting ke gereja. Oh Yang penting percaya iya, Tuhan. yang penting percaya Ah, gerejanya nomor dua. Oh, ya sebetulnya kan itu dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Masa kalau kamu punya pacar cuma mau teleponan, nggak mau ketemu, terus gimana? Harusnya ya. maunya WA-an aja gitu. Mau terus diajak ngedit, oh maaf aku nggak bisa. Berarti cinta beneran apa enggak gitu loh. Ya udahlah kita putus saja. Itu maksudnya. Itu. Jadi ini pertanyaannya apa seharusnya dalam tapi jawabannya bagus loh. Menurutku ini relate loh. Sangat, Ya kan tadi bener kan mau iya, dibawakan dengan fun dan apa iya ya mudah dong. dimengerti gitu kan dan Ya, ringan lah. Dan ternyata bener gitu Betul. dijawabnya sama Pastor Yogi bener-bener fun gitu. iya betul ya, Tapi ilustrasi. bener gitu. Nah iya, kalau kita mencintai Tuhan ya pasti mencintai roh Tuhan juga. Yes, bener banget itu dia. Seperti orang pacaran ya. Atau dua koin apa satu koin dengan dua dua sisi yang tidak bisa dipisahkan gitu kan. Oh iya iya iya. Ya, Ya, itu jawabannya, kamu Din. kamu Ada yang lebih susah nggak? Nice. Aduh, Nah ini pertanyaan lebih susahnya Kak Astin. Kamu gimana kalau nah gimana nih dari gue? Wah, tapi bener Ya banget sih. kira-kira itu. Kira-kira itu. Hmm.
Tapi benar banget karena ya apa ya, aku kurang setuju dengan mungkin banyak anak muda yang kayak ngomong ya udahlah yang penting aku percaya Tuhan, ke gereja nanti dulu lah, Ya. yang komunitas nanti dulu lah, nggak bisa. Itu harus harus dibangun, harus benar-benar apa ya, kita ada keinginan gitu untuk kita bergereja, tertanam di gereja lokal, tertanam di komunitas gitu kan. Karena nggak Betul. bisa kamu ngomong ya aku percaya Tuhan gitu, aku kenal sama Tuhan gitu, tapi secara looks-nya aja kamu, maksudnya kayak physically kamunya aja tuh nggak ada di rumah Tuhan lah, gimana kamu mau kenal Tuhan gitu kan? Betul. Nah, itu sebetulnya masuk di yang judul tadi, itu X itu kan ACTS itu ada akronimnya itu. Apa tuh? Ada secretnya itu, ACTS itu. Apa Apa tuh, Pastor? Pastor? Kalau kisah kisah para rasul kan bahasa Inggrisnya X Ya. atau kumpulan perbuatan dari para rasul Ya. Mm-mm. atau sebetulnya perbuatan Tuhan yang dikerjakan melalui para rasul ya. Ya, betul. Nah, itu ada empat ciri paling enggak dari kehidupan gereja mula-mula. Nah, kalau soal yang dimaksud Farel tadi, berkomunitas, ada relasi gitu, itu masuk ke akronim yang kedua, yang C, yaitu community atau Oh. persekutuan. Persekutuan Yang atau yang A apa? komunitas. A, nanti dulu, kan ini Oh, baru jawab yang Oh, kedua. oke, menarik. Oke, 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 oke. Nah ini sebutin. semoga, Yang itu, semoga community, ya kan? Semoga. pertanyaan berikutnya bisa menjelaskan A sama T sama S-nya. Betul, kalau pertanyaan harus tepat makanya. Wah, kita nggak tahu nih. Apa pertanyaan kita Nggak ini tahu tepat ya. tidak? Ya, pasti tepat lah nanti. Oh, Oke. siap. Komunitas itu yang di kisah Rasul 2 ada jemaat, cara hidup jemaat mula-mula ya. Malam. Kan mereka hidup dalam persekutuan, mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka itu bersekutu. Nah, itu kalau teman-teman pernah dengar istilah fellowship, Hmm. itulah bersekutu. Jadi fellowship itu bukan makan-makan. Hmm. Salah satunya emang makan-makan. Salah satu aktivitinya. Dan memang waktu itu juga gereja mula-mula kumpul memecahkan roti berdoa, mereka celebrate, mengucap syukur, puji Tuhan, dan juga ada persekutuan. Nah, kata fellowship itu kan maksudnya adalah bukan hanya berkumpul bersama di satu tempat, tapi maknanya adalah life sharing sebetulnya, berbagi hidup. Wow. Maka salah satu bentuk gaya hidup mereka yang sangat radikal adalah kepunyaan, mereka adalah kepunyaan bersama. Ini nggak mudah ya. Hmm. Hmm. Karena mereka bersekutu sehingga hidup mereka itu saling berbagi, life sharing. Nah, kalau kita kan biasanya gini ya, harta, kita semua kalau yang miskin ini masih suka ya mendengar berita ini ya, hartamu, harta kita. Nah, Ya. asik. Tapi yang kaya pasti nggak suka dong. Ya kalau kita kan kalau bisa hartamu, hartaku juga. Hartaku itu ya hartaku. Jangan kamu ikut-ikut ya kan. Nah, tapi di gaya hidup gereja mula itu mereka saling berbagi dalam persekutuan, lalu berbagi hidup bukan hanya berkumpul bersama, tapi artinya mereka punya ikat satu sama lain sehingga punya kepedulian terhadap yang berbagi kehidupan, bukan hanya berbagi pengetahuan, tapi juga berbagi hidup. Kalau ada kesusahan, ya mereka membantu, menolong dengan apa yang mereka punya, ada ikatan di sana. Nah, hidup mereka artinya dari individu menjadi kehidupan bersama. Nah, itulah Wah. pentingnya kenapa kita kok perlu dalam persekutuan. Kemudian maksud lainnya adalah supaya karakter kita bisa berkembang. Karena karakter itu hanya bisa terasah di dalam sebuah komunitas. Gitu. Contoh-contoh, kalau kita mau mau punya karakter sabar, gimana kita punya karakter sabar? Padahal kok bisa sabar sama Hes karena udah sering kumpul Hmm. gitu. Misal kok
kelakuannya kayak gini. Nah, Farel bisa belajar sabar. Ketika bersekutu itu ada interaksi, ada persekutuan. Maka karakter itu berkembang di dalam kebersamaan. Kalau karunia bisa diberikan individu, tapi karakter itu harus melalui proses kebersamaan itu. Artinya, untuk bisa punya karakter Kristus, harus melalui hidup bersama. Gitu. Nah, kalau dibawa ke konteks yang lebih kecil, yaitu keluarga sebetulnya. Gitu. Jadi kalau Farel sama Hesti ini mau berkembang karakternya, menikahlah. Wah, Mau menikah enggak? mau. Mau. Hesti juga mau menikah. Mau, Pastor. Mau ya? Nah, di situ nanti karakternya pasti dikembangkan. Karena dalam kehidupan bersama suami istri, orang tua anak, pasti ada gesekan. Pernah Hmm, gesekan dengan orang tua atau enggak? Pernah, Pastor. pernah. Nah, kemudian sama saudara juga mungkin pernah dalam keluarga. Tapi itulah keluarga, itulah sama. Nah, di gereja juga sama. Ke rohani kita, spiritual kita. Biasanya kalau kita, nah di situ karakter kita kan diasah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi kita lebih suka kumpulnya sama kayu kan, bukan sama besi. Gitu ya maksudnya. Jadi padahal besi bukan besi. Nah, setiap kali kumpul hidup bersama, kita pasti diasah nih. Nah, itulah jawaban. Kalau kita bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan kok di gereja itu ada orang yang sangat menjengkelkan? Ini Hmm. maksud Tuhan untuk melatih karakter kita. Nah, respon kita bagaimana? Kalau dikit-dikit kita gini, aku tak pindah gereja aja, aku tak pindah komsel aja. Nah, kira-kira berkembang nggak karakter kita? Ya, ya, ya. Nah, disitulah sebenarnya dalam hidup bersama memang mengandung sebuah konsekuensi ya. Kalau kita hidup bersama ya, pasti ada yang saling menyakiti dan disakiti. Ada kita juga nanti juga kadang harus keluar uang, harta, tenaga karena hidup bersama. Tapi justru disitulah karakter kita terasa makin di Kristus dalam hidup bersama itu. Itu pentingnya teman-teman. Jadi kalau ditanya kenapa harus berkomunitas, yaitu esensinya Hmm. untuk kita punya karakter serupa Kristus. Karena karakter kita itu hanya bisa terasah dalam kebersamaan, nggak bisa sendiri gitu. Hmm. Hmm. Bisa aku ngira bahwa aku adalah paling sabar ya, tapi setelah tidak juga ya ternyata ya. Aku juga ternyata tidak sabar sama gitu. Tapi di situ kita belajar ya, mengasah dengan pasangan, dengan teman di kerja, dengan semua dinamika yang terjadi gitu. Nah kalau kita kumpulnya sama semut, semut sama terus ya gimana terasa sabar aja. Coba ketemu manusia, kamu pasti akan tidak sabar. Kesabaran kita akan teruji, kasih kita akan teruji dalam kebersamaan. Jadi inti pesan komunitas itu tadi ya, kalau mau Hmm. serupa Kristus, menikahlah. Bercanda, bercanda, yang itu bercanda. Oke, oke, oke. Bercanda tapi ada benernya juga ya, Iya, Pastor. bener dong. Salah satunya itu. Gitu. Jadi justru dalam kebersamaan. Gimana ya? Bisa dieksplor lagi nih, silakan. Kalau Nah, ada tuh. tanggapan-tanggapan atau Nah, tadi menanggapi yang soal apa pindah-pindah gereja tuh loh, Pastor. Ya kan? Berarti kalau misal oh gitu. misal misal nih, misal nggak cocok sama gerejanya atau komunitasnya yang sekarang gitu kan. Itu kan bukan menjadi sebuah alasan untuk kita pindah gereja kan. Sebenarnya malah jadi acuan kita untuk kita makin terbentuk karakternya kan. Harusnya seperti itu, Pastor. Betul. Dan Hmm. jangan mudah ya, jangan terlalu mudah ya. Pasti rumput tetangga lebih hijau ya. Nah, itu. Misalnya lihat gereja itu sempurna sekali. Nah, begitu kita pindah sana, gereja itu jadi nggak sempurna karena kita masuk sana. Waduh. Ya karena kita membawa ketidaksempurnaan yang kita. Iya. Betul, kita membawa tidak sempurna kita. Jadi bukan masalah, sebetulnya bukan pertama-tama soal pindah gerejanya ya, tapi alasannya apa, motifnya apa. Sebetulnya ya pindah Hmm. gereja silakan, tapi alasannya apa? Kalau kita Ya. alasannya sudah ada konflik ya, di gereja yang baru ya pasti ada konflik.
Kenapa? Karena ketemu manusia juga. Hmm, hmm, hmm. Ya kan? Kalau kita menghindari konflik, gitu. Nah, makanya pastikan bahwa alasan kita tepat saat kita berpindah komunitas. Ya, Alasannya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi betul. poinnya adalah dalam hidup bersama itu ketika kita ada komitmen di sana, ya memang sukar, kita tersakiti kadang disakiti, tapi mau belajar rendah hati nggak? Mau belajar sabar nggak? Di situ semua diuji. Nah, Hmm, di situ karakter kita akan kelihatan nanti. Kelihatan semua. Di keluarga karakter kita paling kelihatan ya, teman-teman. Yang ya. kedua di komunitas. Ini orang orang seperti apa itu lama-lama kelihatan. Nah, coba Hesti perhatiin Farel. Kalau baru seminggu 2 minggu ya kelihatan. Coba ketemu terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, makin kelihatan itu orang aslinya seperti apa. Nah, tapi di situ ujian respon kita sebagai seorang teman atau sahabat. Ya kan? Kalau janjian jam 6 ya jam 6. Datangnya jam 7. Jam 6.59 masih jam 6 itu. 6.59. Nggak ada kabar, nggak ada apa. Katanya chatnya OTW. OTW nggak sampai Parang kan deket semua ya. OTW dari mana? Ya, itu dia. Oke, tunggu ya. Nah, betul. Tapi di situ sekali lagi respon kita. Kita didewasakan nggak? Menjadi seorang Kristen yang dewasa itu justru dalam hidup bersama. Nah, Hmm, perhatikan ciri-ciri ini. Bagaimana kehidupan kita saat hidup bersama. Nggak peduli khotbahnya hebat, nggak peduli worship leadernya waktu dia nyanyi Bayang Rebah, memang itu karunia yang Tuhan berikan. Tapi setelah itu yang orang lihat itu karakternya pasti. Karakter dalam hidup bersama dong. Betul nggak? Ini orang gimana saat hidup, karakter sehari mana nih? Mau pilih setiap hari ada orang jago bahasa roh tapi KDRT di rumah. Di sisi lain ada orang karunia biasa-biasa saja, karakternya baik. Nah, kita mau pilih mana? Kita pasti pilih orang kedua. Terus nggak usah bahasa roh tapi karakternya itu. Walaupun kita perlu dua-duanya, kita perlu karunia, kita perlu kuasa dari Tuhan, tapi juga karakter kita harus teruji gitu dan terus disempurnakan kok. Kita semua mungkin pernah salah, ya ayo bertumbuhlah, ayo berproses, ayo berjalan. Karena itu yang Tuhan mau. yes. Itu. Setuju banget, setuju banget, setuju banget. Mantap tuh ya guys ya. Tuh ya pesan bahwa ya sebenarnya nggak apa-apa gitu kan pindah gereja, tapi kita harus tahu dulu nih motivasinya tuh apa, alasannya tuh apa gitu kan. Jadi nggak serta-merta hanya karena kamu konflik sama teman satu komunitasmu atau teman sepelayananmu gitu kan, atau mungkin kamu punya kekecewaan sama pemimpinmu. Nah, ini yang perlu di apa ya, diperhatikan lagi lah gitu. Sekali teman-teman. Tuh guys. Tapi nih Pastor, eh Hmm. pertanyaan berikutnya nih kan, tadi kan kita udah sempat singgung kan soal mungkin yang mulai hilang di zaman sekarang dari gereja mula-mula tuh, yang mulai hilang di gereja modern ini tuh kan mungkin salah satunya ya live sharing itu tadi gitu kan. Terus yang mungkin kayak apa ya, ya itu tadi menyepelekan kayak gak usah lah komunitas atau ke gereja ibadah gitu. Yang penting apa namanya, aku percaya sama Tuhan gitu kan. Nah, tapi kita kan melihat atau mungkin kayak kita ambil patokannya tuh dari gereja mula-mula nih, Pastor. Dulu tuh kan gereja mula-mula dikenal kan bukan karena gedungnya gitu kan, tapi karena kehidupan jemaatnya kan. Nah, menurut Betul. Pastor Yogi sendiri nih, karakter apa yang paling perlu dikembalikan atau dihidupkan kembali oleh gereja-gereja sekarang ini nih, di masa kini, gereja modern? Oke, kebersamaan karena yang paling susah untuk diusahakan itu adalah kesatuan. Sama seperti doa Yesus Wah, supaya real. mereka menjadi satu. Bukan berarti kesatuan kan bukan berarti kita harus sama semua seragam, enggak. Kita memang berbeda. Secara doktrinal kita juga beda. Karismatik ada yang doktrinnya dari Pentakosta karismatik, ada yang dari Reform, ada yang dari mungkin
baptis, ya. Nah, macam-macam gereja bentuknya, tetapi kita disatukan oleh kasih Kristus. Dan memang akan selalu ada perbedaan. Tapi yang paling sulit adalah kesatuan. Bagaimana tetap menghargai sesama tubuh Kristus, satu sama lain bergerak sama. Nah, beberapa indikatornya ya coba kita lihat bahwa apakah kita punya keiri hatian, ya, ada spirit kompetitif, kompetisi satu sama lain. Gerejamu jemaatnya berapa, gerejaku jemaatnya berapa. Nah, itu yang jadi perbandingan, kompetisi. Kita harus mau jujur dalam hati kita, saat gereja lain maju, aku ikut senang nggak ya? Aku bisa belajar nggak ya? Kalau gereja kita masih kurang ya yuk kita belajar. Tapi kalau gereja lain lebih maju, harusnya kita ikut senang ya, satu tubuh Kristus ya. Bapak sama anak, ada seorang ayah, anaknya dapat kerjaan bagus ya, posisi lebih bagus, papanya gajinya lebih bagus, papanya bangga loh, masih senang gitu, karena ya memang papa sama anak ada hubungan dan kebersamaan itu. Nah, ini yang value perlu dibangun di zaman hari ini, lalu kepedulian terhadap sesama, karena mungkin itu yang hilang. Dan kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana lah, nggak usah yang muluk-muluk, yang spektakuler. Dimulai dari teman dekat kita. Coba berikan satu kepedulian gitu, berikan sebuah ujian, mendoakan dia, mungkin mendengarkan cerita curhatnya. Dari satu kepedulian kecil yang bisa kita kembangkan, lalu kita kembangkan untuk lebih meluas lagi gitu. Dari satu orang satu kebaikan, satu kepedulian kecil dan sederhana yang kita bisa lakukan. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan ya. Maksudnya untuk kita kerjakan bersama-sama di Wah, gereja Tuhan. yes. Real, 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 real. Kepedulian ya. Karena kadang Kesatuan memang, juga. ya kadang memang kayak aku nggak deket kok sama dia, oh aku nggak kenal sama dia, nggak usah lah, nggak usah dipeduliin atau kayak Iya, dibiarin aja. iya, Itu sih yang mungkin agak apa ya, mulai turun ya kepeduliannya iya, ya, benar. dari perbandingan antara gereja dulu sama sekarang, gereja ulama sama gereja masa kini. Betul. Ya bisa dimulai dari yang teman dekat. Mungkin yang kita yang sekolah ya teman sebangku kita, Hmm. mungkin dari keluarga, terus nanti meluas ke teman gereja, nanti ke teman gereja lain gitu. Kita punya ketulusan nggak sih? Misalkan kita lagi melayani seseorang, misalkan dia belum Kristen ya misalnya ya, terus kita layani suatu hari terus ke gereja lain, ya harusnya kita nggak apa-apa dong kan. Tuhan mau tanam dia di mana, kita punya ketulusan, ya harus jago gitu kan. Itu contoh kecil aja lah, kita jujur tulus gak sih gitu loh. Hmm. Melakukannya buat Tuhan. Itu Ya, contoh-contoh simpel lah. real. Itu yang perlu kita renungkan lagi teman-teman. Maksudnya kita perlu memeriksa hati kita ya sambil melakukan sebetulnya apa yang Tuhan mau gitu. Ya, Gitu. Apakah kita mementingkan diri sendiri, mementingkan gereja kita sendiri, atau juga memperhatikan kepentingan orang lain dan gereja lain. Itu belum bicara yang uh, beda agama loh ya. Kita baru wah, sama Kristen aja hanya besar. Belum yang beda agama nih. Padahal kita bangsa nih. Nah, kita mau 17 Agustus nih. Dan kita perlu membangun kebersamaan itu, bahkan untuk yang sebangsa tapi yang tidak seagama. Ayo kita punya ketulusan. Nah, jadi challenge kita orang Kristen masih cukup besar. PR-nya kita masih punya PR yang besar. Nah, mari kita lakukan lagi pelan-pelan setuju. dari hal kecil. Setuju Itu banget. teman-teman. Setuju banget, setuju banget. Oh, betul, betul. Ya, Obrolan Nita yang barusan ini benar-benar ngingetin aku sama kisah yang ini loh, orang yang dirampok dan dibantu sama orang orang Samaria. Samaria itu cukup sangat relate sih. Banyak kan orang-orang kayak nggak peduli, bukan apa, bukan intinya kayak apa ya, bukan sejawatnya. Mm-mm. Sejawat bahasa Ya, Indonesia. maksudnya Bukan kayak orang kayak
komunitasnya, Iya, bukan bukan tasnya. komplotan apa ya? Mau nyebutnya ya. Ya pokoknya bukan satu Bahkan yang kelompoknya bahkan yang mengerikan di situ adalah ada yang lewat tuh kan ini kan orang-orang yang imam kan, Imam Lewi ya. ya Bener ya, Pastor ya? Ya, Nah, tuh. imam ya orang-orang yang orang Lewi. terpandang, Imam orang ya, orang-orang terpandang maksudnya. terpandang Iya. itu malah tidak mau. Sedangkan orang Samaria yang Ah, mungkin dia cuman punya keledai dan jadi tapi itu benar-benar ditolongin. iya. Itu benar-benar membekas sih karena kadang kita Kayak mau nolongin aja masih masih mikir. langsung lihat-lihat dulu nih Iya. siapa yang lagi ada masalah atau Tuh. pura-pura nggak tahu padahal kita tahu kayak gitu. Wow, iya ya. Ya, Benar. betul betul itu kisah yang sangat menginspirasi kita memang. Betul. Tapi ya kita perlu belajar mempraktekkan dari hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan setiap hari, yang kecil dan sederhana gitu. Gak usah muluk-muluk dulu, lakukan yang bisa, yang lebih dekat kita. Nah, meningkatkan kepedulian untuk diri lebih lagi yang Betul. sama itu pasti gitu. Itu Ya. komplit ya. Jadi Oke. gereja Setuju. perlu menghidupi. Tadi intinya adalah gereja perlu menghidupi imannya di tengah dunia ini. Yes, setuju, setuju banget. Kita ke Oke, next question. Next question ya. Oke, next question. next question ya, Pastor. Nih, bulan Agustus ini kan mengingatkan kita tentang semangat untuk membangun bangsa ya. Kita mengingat masa-masa lalu, bagaimana bangsa kita diperjuangkan untuk sampai merdeka kayak gitu. Nah, bagaimana gereja dapat menjadi komunitas yang bukan hanya bertumbuh ke dalam, tetapi juga membawa dampak nih bagi masyarakat di sekitarnya. Dan kalau Kita nih, kita nih ingin memulai mengambil bagian itu untuk mencoba apa itu? mau berdampak untuk masyarakat sekitarnya kayak gitu, apa yang bisa kita lakukan nih, Master? Oke, itu masuk ke mungkin dekat dengan yang akronim S terakhir itu. S. Karena Ini kayak S Teka-teki banget ini, iya. Master. Aduh. secret, secret word ya. S Hmm. S-nya itu adalah send, utus. Apa, Pastor? Send, diutus, Sen. Oh, diutus. oke, oke, diutus ya, ya, ya. Ya, dan itu pola yang Tuhan kasih kan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan pola berkat Abraham adalah kamu diberkati untuk menjadi berkat. Nah, dari Hmm. semangat itu sebetulnya kita bawa nih bagaimana selalu ingat apa yang berkat yang kita terima itu sebenarnya bukan punya kita sendiri, Ya. itu juga untuk kita salurkan menjadi berkat buat sesama sehingga hidup kita ini menjadi bermakna. Karena kan kita sebetulnya didesain untuk berbagi sebetulnya, untuk menyalurkan ya. Hmm. Misalkan tubuh kita secara jasmani pun ya, kan juga ada saluran pembuangannya. Coba bayangkan Farel makan terus 1 minggu dan nggak pernah BAB. Blending. Nah, itu akan jadi seperti apa? Betul. Itu nggak sehat kan? Iya, Iya. iya, betul. Cara juga sama, kita nerima, pada akhirnya kita akan punya hati untuk berbagi juga. Nggak mungkin kita simpan untuk kita sendiri. Nah, dari situ, dari lingkaran terdekat, ya kita nggak usah jauh-jauh dari keluarga dulu. Hidup pribadi dulu ya. Misalkan aku masing-masing kita, itu secara individu kan sebagai warga negara Indonesia. Ya. Kalau dimulai dari hidup kita benar, entah itu secara agama, iman, dan secara hukum negara, itu sudah ngasih dampak, ya, ya kan? Nggak Hmm. nyusahin negara loh. Kalau kita misalkan suka mencuri, kan ngerepot-repotin polisi, ngerepotin pengadilan, nambahin gawe. Jadi betulnya jangan jangan pernah kita merasa bahwa aku nggak punya kontribusi apa-apa buat kota dan bangsa. Salah.
kita hidup bener aja, nggak usah aneh-aneh, itu udah memberi dampak buat bangsa secara langsung gitu. Itu kita belum ngomong yang lain-lain loh ya, baru hidup yang bener. Nah, nanti kalau kita lebih, ya kita kerjakan. Mari kita salur dari gereja ini bisa menjadi dampak yang baik buat sekeliling. Ya salah satunya sebetulnya lewat sikap hidup yang paling sederhana ya. Misalnya kalau kita di kampung, ya belajar tahu etika lah. Sederhana. Kalau ketemu tetangga, ya sapa-sapa nggak? Ya, Pak, karena itu kan budaya Indonesia, no? Hmm. Keramahan, Ya. keramahan. Terus kalau ada pertemuan-pertemuan ya kita usahakan ikut. Cuma nggak bisa ya, mau gimana ya. Tapi yang bisa ya kita berpartisipasi. Besok ada tirakatan, ayo ikut Hmm. berpartisipasi. Simpel-simpel, yang sederhana. Parkir motor, mobil, jangan sembarangan. Terutama, misalnya kalau rumahku di Tanah Mas nih, gangnya kan nggak besar ya. Itu kalau akhirnya menceng aja udah ganggu jalan itu. ya. Itu bisa bisa bikin masalah, bisa gitu. Nah, kita harus coba sadar diri lah, tahu diri. Itu kan hal simpel. Parkir Ya, motor, parkir mobil, harus kita ganggu yang lain nggak ya? setuju, setuju. Lalu kalau di rumah kita misalkan bertengkar di rumah nih, suaranya teriak-teriak, ganggu tetangga juga. Pernah ya dengar tetangga bertengkar? Nah, keganggu kan. Ya, kita kalau teriak-teriak juga sama, bisa ganggu yang lain. Ya, itu contoh-contoh sederhana. Terus bayar iuran RT ya? Nah, Bayar, ya, bayar. ya. Itu yang simpel. Yang sederhana gitu. Sederhana itu. Hal-hal simpel yang kita bisa kerjakan. Ya, terus jangan jadi beban, tapi kita bisa kontribusi yang baik lah. Dimulai dari tadi, hidup yang benar aja, yang normal-normal aja. Itu belum ngomongin yang lain loh, belum berlalu lintas loh. Kalau saya ini kan rumah tanah mas, tantangannya di pertigaan Imam Bonjol Hasanuddin ya. Itu aku harus bertobat karena sering melanggar kamera. Tapi kabarnya sekarang udah ada CCTV dan ini ya, loudspeaker beberapa titik ya. Di subkota Semarang nanti ketahuan gitu. Pak, berhenti kalau lewati garis ya, Bu, nggak pakai helm gitu. Itu udah mulai ada itu. Coba nanti di Instagramnya di subkota Semarang. Ya, ya. Siap, Pastor. Pak, ya, nanti ketahuan tuh nanti kalau Farel berhentinya melewati garis nggak pakai helm. Nah, masnya itu nggak pakai helm. Berhentinya malah berhenti di zebra cross ya. Itu adalah simpel lah. Tapi kita bisa Ya, melatih ya, diri ya. kita dari hal itu, hal sederhana, etika-etika umum. Kita nggak usah ngomongin dulu Yohanes 3:16. Udah etika umum aja, ketemu tua aja nggak nyapa kok Yohanes 3:16. Gimana kita baca jadi saksi gitu. Kan kita disuruh bersaksi kan. Bersaksi lewat apa? Lewat perkataan, perbuatan, sikap. Hmm, hmm. Nggak bikin masalah di kampung gitu. Itu tadi ya Hmm. pertanyaannya ya. Ya, 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 betul. dampak untuk sekitar, Pastor. Yang masuk sekitar tuh, nah itu. Ya, Simpel-simpel gitu. Jaga kebersihan, kebersihan rumah. Simpel kan? Ya, ya, Aku pernah benar. ini juga yang sederhana. Kalau pas kumpul, yuk, kita merawat diri itu bukan untuk sok ganteng, cantik enggak. Supaya sebenarnya apa? Kita menghargai diri sendiri satu, yang kedua menghargai orang lain. Coba kalau kita bau mulut, bau badan, untuk ngobrol gak enak tuh. Ini orang mandi apa enggak ini ya? Udah mau pingsan temennya. Nah, jadi kita harus lihat gitu loh. Bahkan beli untuk merawat diri pun sejuta sewajarnya, kita bisa berkat dari cara-cara itu. Gitu. Kenapa aku suka pakai minyak wangi? Gitu. Tapi walaupun nggak yang mahal, murah-murah aja. Sebenarnya sederhana, menghargai orang lain supaya supaya paling nggak ada nggak berbau lah gitu. Itu teman-teman. Jadi kalau aku Betul. sedikit ya
untuk kita fashion yang berpenampilan bagi untuk sebenarnya menghargai dan juga orang lain. Nah, kenapa Hesti itu semir rambut itu? Pasti ada alasannya itu. Nggak ada sih Pastor, emang seneng Pak, aja catat rambut ya. oh ya mas senang aja. Tapi kan Iya. nanti orang lain yang lihat dan bisa, wah juga. Gitu. Tinggal ini ya, kasih endorse salonnya apa Nah, merek Saya cat sendiri merek Pastor, semirnya. cat sendiri jadi berarti mereknya ya Pastor ya. Oh iya. Kalau Farel suka perawatan apa ini? saya sukanya pijet, Pastor. Pijet, menarik, menarik. Jangan pijet plus-plus ya. Wes, jangan, jangan. Pijet yang biasa. Yang biasa. Oke. Panggil ke Plusnya rumah. ini, plus Mas. refleksi, plus apa? Kalau di Kapuran tuh ada di kop tuh, ya, yang Aku, pakai cup itu aku kan malah di. nggak suka pijet, kerina nggak soalnya. Oh, oke. Gerisan. Dipijet keri malah. Ya itu kira teman-teman. Ya dari yang Ya, simpel ya, aja ya, nggak usah nah, dikembangkan ya, tapi dimulai yes. dari yang sederhana. Hmm. Setuju, Gitu. setuju. Karena menurutku sendiri tuh sebenarnya kalau misal kita udah punya karakter yang baik, karakter yang memang serupa dengan Tuhan tuh nggak perlu diliatin tuh udah pasti akan kelihatan gitu. Hmm. Entah dimanapun kita sih gitu. Entah itu kita mau di gereja sama kayak komunitas, tapi waktu di luar kita gimana gitu kan. Nah itu harusnya tuh sama gitu. Nggak ada yang kayak giliran aku di gereja aku holy banget nih gitu kan. Tapi kalau aku di luar aku kayak wah berandalan gitu kan. Bener-bener yang kayak nakal gitu kan. Nggak yang tapi ya itu kalau misal kita udah apa ya udah punya karakter Kristus itu tadi ya nggak usah dilihat-liatin nggak usah pakai pembuktian gitu tuh udah pasti akan kelihatan sendiri gitu ya contohnya mungkin ya dari hal simpel itu tadi yang tadi Pastor Yogi bilang kita sopan sama orang tua Ya. kita sopan sama tetangga gitu kan waktu di kampung atau di mana ini Hmm. aku bukan bermaksud mau nyombong tapi aku ngalamin waktu ini baru minggu lalu kejadian. Hmm. Jadi aku kan nemenin Valen latihan basket kan. Hmm. Nah ternyata ada satu temen kerjanya dia yang ternyata bawa mamanya gitu kan. Nah mamanya tuh emang udah cukup berumur lah gitu Oke. kan. Tapi pas mau naik dia kesusahan ya aku bantu gitu Hmm. terus ngobrol banyak hal gitu kan itu pun juga bukan yang seagama sama aku baru tahu gitu Oke. kan bukan yang seagama sama aku gitu kan yang nggak seiman gitu kan Hmm. tapi ya aku ngobrol ya fine fine aja gitu kan fine fine aja terus juga nggak yang ada apa ya mikir kayak duh kenapa ya kok ngobrolnya gini gitu gitu enggak sih tapi lebih ya aku enjoy menikmati ngobrol sama tantenya waktu itu kan Ya. gitu sih jadi ya itu tadi teman-teman kalau memang apa ya istilahnya kita punya karakter Kristus tuh nggak perlu dilihat-liatin udah pasti akan kelihatan sendiri sih Betul, betul, gitu. betul. Betul. Betul, betul, betul. Jadi kayak nggak apa ya, malah kalau misalnya kita membuktikan nih, itu tuh malah Hmm. bikin capek juga ya. Kayak Oh, nggak bisa, bukan diri kita gitu loh. Kita memaksakan betul. diri kita untuk, oh orang-orang ngelihat kalau misalnya hati kita baik itu kita harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Padahal jadi kayak nggak natural juga gitu. Ya, setuju. Itu malah bikin capek juga. Setuju. Eh, Betul. Simpel aja. Ya, apa? Kenapa, Mas? Yang simpel-simpel aja. yang Ya, simpel yang aja. simpel-simpel aja. Karena Betul. menurutku pun tuh kalau misalnya kita terlalu ngeliatin atau kita pengen banget buat di notice itu tuh pasti kerasa banget sih sama orangnya. Kayak, wah ini orang caper amat ya gitu. Itu pasti kerasa sih Betul, menurutku kerasa. sih. Ya itu Kerasa, tadi kerasa. ngomongin soal ketulusan kan. Hmm. Nah, itu kerasanya tuh pasti dari situ gitu. Mm-mm. Gitu. Betul. Betul. Kita ke next question ya. Mungkin pertanyaan Siap, terakhir. Nanti setelah itu kita siap. akan closing dengan satu pesan yang Statement. yes, closing statement dari Pastor Yogi. Yang terakhir nih, Pastor. Hmm. Apa ya? Aku bingung deh. Aku pengen yang ini aja deh. Kalau misal nih kita kadang merasa
gereja itu terlalu banyak aturan, bagaimana kita membedakan antara aturan yang memang membangun iman dan aturan yang justru membuat kita tuh malah merasa nggak betah ada di gereja gitu. Dari sisi gerejanya yang membuat apa kitanya atau Dari si sisi gerejanya. gerejanya. Maksudnya gerejanya yang membuat aturan, tapi kitanya jadi nggak nyaman dan Oh, mungkin ya itu gimana sih cara bedainnya aturan yang emang membangun atau aturan yang emang kayak malah bikin kita malah jadi kenapa ya kok malah gini ya gereja tuh aturannya banyak banget gini 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 gini. Nah itu Pastor. ya. Kita mungkin harus bedakan ya, kan ada aturan tidak tertulis atau yang namanya K. K itu kan berarti sebetulnya tidak tertulis tapi kayak sudah menjadi budaya umum. Hmm. Nah, itu kita pun ya harus belajar melakukan etika, sopan santun, Hmm, hmm, yang hal yang tadi yang sederhana ya, ketemu ketemu orang nyapa kan nggak ada apa-apanya. Kalau ketemu orang tua harus menyapa lebih dulu. Ya hukum tertulisnya kan. Kan itu termasuk etika. hmm, Nah, dari etika itu kita belajar melakukan menghidupi. Itu bagian dari ekspresi kita kepada Tuhan kan dengan menghargai sesama. Kemudian, kalau itu sudah menjadi sebuah aturan gereja, mana setiap gereja kan juga selain secara spiritual memang bukan dunia ya, tapi dalam konteks gereja sebagai organisasi pasti punya aturan. Kalau ada aturan sinode, organisasi, pasti ada ADART-nya, hmm, ada hmm, aturan nanti turun ke menjadi aturan gereja. Di mana panduannya dari ADART sinode nanti menjadi aturan gereja. Nah, kalau sudah menjadi aturan gereja dan itu merupakan sesuatu yang sudah disepakati bersama, ya kita harus mengikuti, terutama kita komitmen lebih ya, misalnya sudah pelayanan, sudah sebagai pemimpin ya harus diikuti gitu. Kalau nggak mau melangkah lebih jauh, ya mungkin bergumul dulu aja, nggak usah ikut pelayanan dulu atau tidak menerima pelayanan-pelayanan atau tanggung jawab tertentu karena harus mengikuti aturan itu. hmm, Artinya hmm, dari sisi kitanya ya memang kalau sudah jadi aturan ya harus kita ikuti gitu. hmm, Nah, hmm, kalau dari sisi pembuat aturan, memang gereja perlu bijaksana untuk membuat aturan itu supaya sense legalismenya tidak terlalu kuat itu. Jadi balance antara kan ada Yesus datang membawa kasih karunia dan kebenaran. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu kan satu paket. Jadi sebetulnya di dalam kasih karunia ada kebenaran yang harus dijalankan atau ditegakkan. Bagaimana gereja harus bijaksana untuk buat aturan yang sepertinya, yang diperlukan tuh. Nah, biasanya kan sesuai kebutuhan gereja masing-masing. Seberapa banyak, seberapa detail aturan-aturan itu ya kembali ke kebijakan gereja gitu. Artinya memang itu pasti ada turunannya ya dari ya, iman ya. iman kita di dalam Kristus, tapi karena konteks organisasi ya karena konteks gereja sebagai organisasi ya pasti ada aturan-aturan. Sebenarnya di satu sisi itu baik buat untuk mendisiplin kita, untuk menjaga kita, tapi cara kita memaknai aturan itu tidak lagi bisa secara hanya legalisme gitu, tapi Hmm, dari perubahan hati, ya. transformasi hati yang di dalam, lalu ekspresi iman adalah mengikuti Tuhan. Ya selama aturannya baik, tidak melanggar firman, ya kita ikuti. Hmm, Kan kita sudah mau berkomitmen di sana. Nah, kalau dari sisi gereja ya buat aturan secukupnya atau seperlunya sesuai kebutuhan masing-masing gereja karena aturan kan bisa beda-beda ya. yes. Kurang lebih seperti itu, Farel. Oke, thank you, Pastor. Ya, berarti kembali lagi ya, kalau misal kita dapat aturan-aturan ya kembali lagi ke responnya kita, gitu kan. Kita.
Kalau udah tahu ada aturan kayak gini, ya kita yang tahu tuh kita yang tahu tuh maksudnya kita tuh mau nggak sih jalanin peraturan itu gitu. Kalau emang nggak mau ya jangan terlibat lebih dalam ke pelayanan dulu gitu kan. Mulai menata hati dulu, Iya, ngerti betul. dulu gitu Betul, betul, kan. betul, betul, Tuh. betul. Itu nggak ada salahnya Ya, juga kok maksudnya kalau kita nggak belum pelayanan ya, bukan nggak pelayanan, belum pelayanan hanya karena mungkin ada peraturan yang mungkin kita masih belum oke gitu. Tapi aku percaya lambat laun pasti kita akan apa ya, mulai bisa memahami sih. Betul. Aku juga etika, ini etika dari etika umum. Betul. betul. Aku juga ngalami bahwa kenapa ya kok tiba-tiba ada kayak gini, kenapa Hmm. ya kok kayak gitu gitu kan. Pasti ada tuh kerasa, tapi ya lama-lama pasti akan mulai jadi terbiasa juga gitu. Itu sih teman-teman. Bahkan Ya, pembuatan ada apalagi aturan kan, itu ah, juga tidak semerta-merta kayak ya udah sembarangan dibikin gitu Ya, ya. Itu pasti betul. ada backgroundnya. Oke, lanjut Pastor. ya kalau mau bertanya sebetulnya kita mempertanyakan aturan-aturan baru, ya didiskusikan aja sama pemimpinnya. Kenapa kok dibuat kebijakan ini? Coba bisa diberikan penjelasannya. Kita boleh dong bertanya Ya, Ya. untuk betul. mendapat penjelasan. Betul. Nah, selebihnya mau mengikuti atau enggak itu balik ke hati kita masing-masing. Sejauh mana kita mau memberikan diri lebih jauh gitu. Dan yang pasti kan basicnya bukan ke aturannya itu, tapi itu kasih kan. Hukum Taurat itu kan kalau disimpulkan dalam satu hukum kan hukum kasih. Nah, kenapa kita mau mengikuti? Ya karena kita mengasihi rumah kita, gereja kita. Jadi Setuju. ikuti itu. Tapi pastikan dari hati yang benar. Yes. Itu dia. Oke. Luar biasa. Mantap. Benar-benar dibahas dengan fun ya, tidak Yes, berat ya itu ternyata dia. pembahasan kita. Bahkan apa ya, kayak tips-tipsnya apa yang perlu kita lakukan itu pun juga hal-hal yang tidak berat gitu loh. Ya, Kayak betul. dampak apa yang perlu kita lakukan untuk apa lingkungan sekitar Supaya jadi kita, dampak gitu seperti kan. dampak kita nggak yang lebay untuk membantu membangun rumah kan dia nggak Nah, berlebihan ya. Tapi cuma hal simpel kayak saling ramah tamah, saling ada ikut kegiatan itu betul. tuh sudah menjadi dampak yang baik untuk sekitar kita Yes, juga. setuju. Terima kasih Pastor Yogi. Mungkin untuk Masih. penutupnya nih Pastor bisa di-share nih closing statement untuk para users dan Good News Family Dan juga semuanya. tadi dijelasin A sama T-nya apa tuh, Pastor? Oh ya kurang ketinggalan dua Pastor. A sampai ya, A itu apostle teaching, pengajaran. Oh, Ah, Kan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lalu oke. yang T-nya Thanksgiving itu mereka Oh, pecahkan roti dan memuji Tuhan. oke. oke. Tapi nanti penjelasannya next time lagi ya. Boleh, boleh, Boleh boleh. catat part 2. Oke. Oke, Pastor. Terima kasih Pastor Yogi. Mungkin untuk closing statementnya nih Pastor untuk teman-teman para users dan Good News Family. Silakan Pastor. Kita perlu menjadi gereja yang beriman dan bergerak. Gitu. Bukan hanya percaya, tapi juga menghidupi percaya kita. Nah, karena itulah dituliskan kisah Rasul ya, X. Gereja yang bergerak. Yes. Gitu. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Luar biasa. Sharingnya selalu luar biasa dan mudah sekali untuk dipahami ya walaupun Yes. kita mengangkat tema yang cukup berat tapi dengan Pastor Yogi sharing-sharingnya, tips-tipsnya luar biasa, Jadi fun dan relate. fun dan relate dan mudah untuk kita pahami dan kita bisa lakukan untuk kedepannya ya. Yes. Terima kasih Pastor Yogi semuanya untuk sharingnya dan segala macamnya. Terus diberkati dan menjadi berkat dimanapun Pastor Yogi berada untuk keluarganya, usahanya, semuanya. Pastor, God bless you, Amin. Pastor. Terima kasih juga buat Good News Family dan Yutar semuanya yang udah dengerin kita dari jam 5 tadi. Nggak kerasa ternyata udah sampai jam 6 ya. Saatnya kita pamit undur diri karena sudah 1 jam kita menemani Good News Family dan Yutar semuanya. Terima kasih buat yang udah dengerin kita. Tetap dengerin kita terus di hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore di DTS bareng aku Farel. Dan aku Asti. Kami pamit. Bye. Bye-bye.